Pak SBY ya tidak mau kehilangan momentum untuk memperjuangkan putranya melalui Partai Demokrat ini untuk memenangkan Pilpres 2024. Ya. Bisa saja lari lagi ke Anies apabila dia dicalonkan menjadi cawapres. Apabila misalnya ini misalnya Caimin tuh the last minute ada masalah, tentunya Pak SBY akan turun gunung apabila nanti terdiri dari tiga kubu. Tiga poros. Beliau akan turun gunung ingin memenangkan kubu yang didukung oleh Demokrat sehingga Pak Prabowo menjadi presiden. Tentunya Pak SBY itu punya bargaining power dengan Pak artinya dengan Pak Jokowi juga? Bukan, dengan Pak Prabowo. Sehingga mendapatkan menteri yang cukup terhormat. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan Mr. Puisi tentang dinamika politik yang sedang hangat. Ini ada pertemuan antara mantan presiden atau presiden ke-6 RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang juga ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan Presiden Jokowi di Istana Senin kemarin, beberapa hari lalu. Nah, ini cukup menarik untuk kita bahas bersama Mr. Puisi. Selamat sore Mr. Puisi, apa kabar? Selamat sore. Hari ini kembali lagi kita membicarakan mengenai politik yang mana pemilu 2024 sudah di depan mata kita. Ya, pendaftaran sudah dekat, 19 Oktober. 19 Oktober. Nah, yang paling menarik adalah ada pertemuan mantan Presiden RI dengan Presiden RI saat ini yaitu Bapak Jokowi. Ya. Kenapa hal ini sampai begitu intens dilakukan oleh Pak SBY? Kenapa sampai mengadakan pertemuan? Ya, mendadak lagi ini. Mendadak lagi. Tentunya Pak SBY tidak mau kehilangan momentum untuk memperjuangkan putranya melalui Partai Demokrat ini untuk memenangkan Pilpres 2024. Ya. Artinya Pak SBY itu ingin kubu yang didukung oleh Demokrat itu akan memenangkan Pilpres 2024 yaitu kubu Pak Prabowo. Karena udah jelas Pak Prabowo sendiri didukung oleh Partai Demokrat. Ya. Ya, itu menarik kita bahas. Nanti lebih lanjut kita akan perdalam dengan Mr. Puisi. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Judul kita cukup menarik hari ini, Mr. Puisi. Benarkah SBY merayu Jokowi untuk menangkan Prabowo di Pilpres 2024? Ya. Spekulasi bermunculan pasca pertemuan mendadak SBY dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor Senin lalu. Apakah itu tanda-tanda juga SBY melakukan pendekatan atau lobby-lobby kepada Pak Presiden Jokowi? Selain juga ada isu Demokrat akan masuk kabinet ya pasca kabar ditetapkannya Menteri Pertanian, Menteri dari Nasdem Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka oleh KPK. Ini isu-isu liar terus bermunculan, Mr. Puisi. Seperti apa? Nah, isu-isu bisa terjadi. Mungkin isu-isu itu memang harus dibuat oleh kubu orang-orang mungkin dari Demokrat itu sendiri sehingga lebih memperkuat posisi mereka. Posisi dukungan daripada Demokrat ke Pak Prabowo. Artinya kalau memang benar ini Pak Mas Ahaye ini masuk ke kabinet sekarang ini, justru itu tanda-tandanya bahwa Pak Jokowi juga ingin juga mengukuhkan Demokrat ini dengan Gerindra sehingga tidak lari lagi gitu loh. Yeah. Karena apa? Demokrat ini kan bisa saja lari lagi ke Anies apabila dia dicalonkan menjadi cawapres.
apabila misalnya ini misalnya Caimin tuh the last minute ada masalah misalnya, sehingga koalisi perubahan itu gagal, AHY masuk ke Anies menjadi cawapres, kan mungkin saja terjadi. Dinamika. Karena politik ini sangat cair, bisa apapun bisa terjadi. Nah, tapi kalau dengan pertemuan Pak SBY dengan Pak Jokowi, tujuannya mungkin untuk menjadikan Mas AHY ini untuk menjadi menteri saat ini maupun saat yang akan datang. Itu. Artinya dukungan Pak Jokowi itu kemana misalnya nantinya, misalnya ke Pak Prabowo menjadi presiden, tentunya ini mungkin salah satu titipan-titipan yang diberikan SBY ke Pak Jokowi, sehingga putranya itu akan menjadi artinya akan masuk ke dunia politik kalangan atas, berikutnya juga memungkinkan juga bisa menjadi presiden di masa-masa yang akan datang. Ya, karena kan AHY ini butuh batu lompatan. Artinya AHY belum pernah menjabat memegang jabatan politis di luar partai politik. Artinya jabatan publik di pemerintahan AHY belum, sedapat menteri lah minimal ketika ingin menjadi batu loncatan untuk presiden atau minimal kepala daerah. Karena AHY gagal di Pilkada DKI, kemudian juga Demokrat adalah oposisi yang tentu tidak mendapatkan jatah menteri. Nah, itu bagaimana Demokrat mungkin melihat potensi misalnya ada peluang masuk ke kabinet dan ada kursi yang bisa direbut dengan fakta dikabarkan ya Menteri Nasdem dicokol oleh KPK gitu, ditetapkan tersangka oleh KPK, walaupun itu masih belum dikonfirmasi resmi oleh KPK. Ya, makanya momentum ini akan dijalankan oleh Pak SBY sehingga putranya itu bisa masuk kabinet. Nah, kan lumayan 1,5 tahun itu masuk di kabinet. Sisa pemerintahan Pak Jokowi lah. Belajar berorganisasi di kementeriannya, karena mereka ini kan sama sekali tidak punya pengalaman. Kalaupun langsung menjadi cawapres itu agak sulit sekali karena minim pengalaman. Justru kalau udah pernah menjadi menteri 5 tahun, kemudian berikutnya jadi cawapres, akan menjadi capres berikutnya, nah itu memungkinkan. Nah, itulah yang dipikirkan oleh Pak SBY untuk memberikan kesempatan putranya itu untuk masuk ke kabinet. Nah, tentunya Pak SBY akan turun gunung apabila nanti terdiri dari tiga kubu. Tiga poros. Beliau akan turun gunung ingin memenangkan kubu yang didukung oleh Demokrat, sehingga Pak Prabowo menjadi presiden. Tentunya Pak SBY itu mempunyai bargaining power dengan artinya dengan Pak Jokowi juga? Bukan, dengan Pak Prabowo. Sehingga mendapatkan menteri yang cukup terhormat. Kedudukan menteri yang cukup terhormat di kabinet yang akan datang. Nah, apakah juga mungkinkah ada pembicaraan juga soal tadi rayuan Pak SBY misalnya agar Pak Jokowi juga memberikan dukungan kepada Pak Prabowo gitu? Rasanya Pak Jokowi juga sangat hati-hati, walaupun pertemuan 4 mata, sangat hati-hati karena politik ini sangat dinamis, sangat cair. Ya tiba-tiba buktinya PAN aja bertemu dengan Megawati, PDIP ya. Bisa saja nanti setelah pertemuan ini Demokrat lagi bertemu dengan PDIP. Bisa saja ketemu PDIP karena mungkin dianggapnya Pak Jokowi itu pro Pak Ganjar misalnya. Nah, karena apa? Momentum yang dilakukan oleh Pak SBY, bagaimana memenangkan koalisi yang akan didukung oleh Partai Demokrat. Ketika itulah bahwa nantinya Pak AHY akan mempunyai pengalaman baik nantinya sebagai menteri di kabinet yang akan datang. Nah, tapi kalau terkait dengan isu-isu itu, petinggi Demokrat memang membenarkan pertemuan selama 1 jam antara SBY dengan Presiden Jokowi, tapi yang ditegaskan adalah silaturahmi politik biasa, membahas politik kebangsaan. Nah, termasuk juga mereka menepis anggapan ya lobby-lobby agar AHY masuk ke kabinet. Tapi kan apa saja bisa terjadi gitu. Nah, dalam waktu jelang pendaftaran 19
Oktober ini, kira-kira apa yang mungkin akan dilakukan oleh SBY atau Demokrat juga, termasuk kan karena Prabowo kan belum menentukan cawapres, mungkin saja masih ada peluang AHY kan gitu, tapi walaupun kecil, tapi kan tadi kemungkinan apapun bisa terjadi. Memang Pak AHY itu memang pingin sekali untuk menjadi cawapres salah satu kubu ya. Tetapi kalau untuk menjadi cawapres Pak Prabowo itu sangat kecil. Justru yang memungkinkan menjadi cawapres Pak Prabowo itu adalah Pak Erick Thohir. Ya. Nah, memang lebih berpeluang besar, berpeluang juga untuk memenangkan Pilpres 2024. Kalau apabila kita bandingkan antara AHY dengan Pak Erick Thohir menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya, dalam berbagai survei pun secara elektabilitas kan memang Erick Thohir yang lebih tinggi, paling tinggi bahkan dibanding AHY kan gitu. Ya, karena Erick Thohir dalam hal ini dinarasikan bahwa Erick Thohir itu mendapat dukungan dari NU. Timur, gitu. Dan memang Jawa Timur ini memang menjadi menjadi rebutan suaranya kan begitu oleh masing-masing kubu capres. Nah, kira-kira terakhir Mr. Puisi, kira-kira langkah apa lagi atau manuver apa lagi yang mungkin bisa dilakukan oleh Demokrat untuk menunjukkan eksistensi mereka atau menunjukkan statement SBY juga bahwa beliau turun gunung dan Demokrat all out untuk memenangkan Prabowo. Kira-kira apa yang mungkin mereka lakukan lagi? Yang langkah-langkah yang harus dilakukan betul-betul melakukan dengan membuat konsolidasi di dalam partai politiknya, sehingga mesin politik Demokrat itu betul-betul mampu mendukung koalisi yang akan didukung. Nah, kalau misalnya dia hanya dukung dukung aja, ya gerbong kosong lah misalnya, hanya ngomong kosong dan tidak ada aksi nyata, mesin politik yang bekerja keras, yang kuat, ya nanti juga akan diperhitungkan oleh calon presiden yang dia dukung gitu. Nah, kalau dia ingin menjadi menteri AHY menjadi menteri yang strategis lah, Menko lah atau misalnya di kabinet Prabowo, Pak Prabowo, maka Demokrat kerja mati-matian, habis-habisan. Ya, oke. Terima kasih Mr. Puisi, perbincangan yang cukup menarik. Jadi kita tunggu saja kira-kira apa lagi yang dilakukan oleh Demokrat dan apakah memang benar juga Demokrat bisa masuk koalisi atau masuk di kabinet pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatan Pak Jokowi, dan ketika Pak Prabowo menang sebagai presiden nanti kita lihat posisi apa yang dapat oleh AHY sebagai batu lompatan mungkin sebagai calon pemimpin di masa depan di 2029 atau di tahun-tahun berikutnya. Sebelum saya akhiri, kami ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih, salam pemilu damai.